Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, itu saya sama istri ngenolin untungnya buat Allah gitu. 100% nggak kita ambil. Yang membuat Ustadz Yusuf alhamdulillah punya 2-3 perusahaan yang udah triliun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tal Walid. Seperti yang sudah pernah kita upload sebelumnya, bahwa Yusuf Mansur ini pernah membuat pernyataan di TV One, dan itu diupload di channel YouTube TV One, yang mana di sana Yusuf Mansur secara jelas dan terang-terangan mengatakan bahwa di tahun 2010 Yusuf Mansur ini bergabung di warung Steak and Shake, lalu mengelola warung Steak and Shake bersama Jody Brotosuzeno. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, di situ juga Yusuf Mansur kemudian memaparkan bahwa omset yang dia peroleh dari warung Steak and Shake itu tidak diambil, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pesantren, untuk biaya operasional pesantren. Itu saya sama istri ngenolin untungnya buat Allah gitu. 100% nggak kita ambil. Jadi keuntungannya 2010 tuh satu outlet bagikan kepada udah puluhan juta. Ya buat anak-anak yatim, anak-anak binaan, para ustadz yang ikut sama kita, mensubsidi gerakan dakwah, tahfiz dan lain sebagainya. Yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa pesantren yang dijalankan atau pesantren yang diakui oleh Yusuf Mansur hari ini itu adalah Darul Quran. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa pesantren Darul Quran yang dikatakan oleh Yusuf Mansur itu tidak sebanyak apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur. Karena berdasarkan penelusuran Pak Darso mendatangi langsung Darul Quran yang ada di daerah, misalnya seperti kemarin ketika Pak Darso Arif ini mengunjungi daku-daku yang berada di area Jogja, itu semua mengatakan bahwa jadi ada bukan semua, ada satu Darul Quran yang masih beroperasional dan beberapa Darul Quran yang lain itu sudah tutup dan tidak diketahui keberadaannya, teman-teman. Sudah tutup. Jadi satu Darul Quran yang ditemui oleh Pak Darso ini itu mengatakan bahwa tidak terafiliasi dengan Yusuf Mansur. Hanya namanya saja Darul Quran. PPPA Darul Quran, tapi itu entah bagaimana ceritanya sampai mereka memberi nama PPPA Darul Quran, tapi yang jelas hanya berawal saja, lalu kemudian setelahnya itu tidak diurus lagi oleh Yusuf Mansur. Dan banyak daku-daku lain dalam video-video yang diupload oleh Toibah TV, yang mana itu adalah channel YouTube Pak Darso Arif, itu mengatakan tidak ada bantuan dari Yusuf Mansur, tidak ada intinya daku ini di luar daripada daku yang diakui oleh Yusuf Mansur. Artinya berbeda, walaupun sama nama tapi berbeda pengelolanya, teman-teman. Artinya bukan secara simpelnya ini bukan milik Yusuf Mansur, teman-teman. Hanya diakui oleh Yusuf Mansur. Baik, kita kembali ke warung Steak and Shake. Jika Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia tidak mengambil omset yang ada dari warung Steak and Shake, jatahnya, itu bagiannya di warung Steak and Shake, karena teman-teman perlu tahu bahwa Yusuf Mansur ini adalah salah satu pemilik saham di warung Steak and Shake. Terima atau tidak, kami sudah mencoba untuk kemudian melakukan klarifikasi melakukan cross check ke pihak warung Steak and Shake, namun tidak diberi jawaban. Bahkan ketika Pak Darso Arif memberikan surat untuk kemudian mempertanyakan bagaimana status Yusuf Mansur di warung Steak and Shake, pihak warung Steak and Shake sampai hari ini, sampai video ini diupload, tidak memberikan jawaban. Artinya saya pribadi mengambil kesimpulan bahwa memang ada hubungan antara Yusuf Mansur dan warung Steak and Shake. Karena di situ Yusuf Mansur secara jelas mengatakan bahwa di tahun 2010 dia ikut bergabung ke warung Steak and Shake, tentunya sebagai investor. Bahkan mungkin berdasarkan dugaan kami, dia sebagai investor utama, teman-teman. Karena semenjak Yusuf Mansur bergabung di warung Steak and Shake, itu pertumbuhan warung Steak and Shake menanjak tajam, teman-teman. Bisa membangun outlet, bisa membangun cabang, bahkan ketika COVID-19, teman-teman. Di saat perusahaan kuliner yang lain itu merangkak karena wisatawan berkurang, bahkan tidak diperbolehkan, warung Steak and Shake malah bisa membangun cabang, sampai 10 cabang, teman-teman. Itu ada juga di wawancara Yusuf Mansur. Ini kan satu keanehan. Tentu ada sumber dananya. Ada orang yang menjadi sumber pendanaan ini. Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah dari mana Yusuf Mansur memperoleh uang hingga kemudian bisa masuk dan bergabung di warung Steak and Shake. Padahal
Seperti yang kita ketahui bahwa Yusuf Mansur ini sepanjang yang saya ketahui tidak punya bisnis, teman-teman. Tidak punya bisnis yang dia bangun dari nol, yang mana kemudian itu menjadi cerita awal dari kekayaan Yusuf Mansur. Tidak ada, teman-teman. Tiba-tiba aja kaya nih orang, nongol-nongol udah kaya aja gitu loh. Padahal kan statusnya orang tahu sebagai ustadz gitu. Oke, kita lanjut. Yusuf Mansur mempunyai pendapatan yang tinggi dari warung stick and stick ini. Kita taksir bisa puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Tapi kenapa Yusuf Mansur enggan atau sulit sekali membayar utangnya kepada para korban, teman-teman? Padahal kalau dipikir, Yusuf Mansur ini adalah orang yang dulunya bahkan dijuluki sebagai ustadz sedekah, karena orang yang sering menceramahkan sedekah. Sedekah itu apa, teman-teman? Berbagi, memberi. Jangankan sedekah yang ibaratnya itu sesuai keikhlasan kita, utang ini adalah kewajiban, tapi kok dia malah menyepelekan. Artinya apa, teman-teman? Saya mau katakan di sini bahwa Yusuf Mansur tidak percaya dengan ajarannya sendiri. Yusuf Mansur tidak percaya dengan kata-katanya sendiri, yang mana sering dia katakan bahwa ketika Anda memberi 1 maka akan dikembalikan 10. Yusuf Mansur tidak percaya dengan ajaran sendiri. Mari kita simak video berikut, teman-teman. Yang membuat Ustadz Yusuf alhamdulillah punya 2-3 perusahaan yang udah triliun. Warung Steak and Shake itu sama Bebek Selamat itu 1 triliun hanya gara-gara urusan kecil gitu. Saat terakhir bikin rice bowl rice itu ya, bowl L Rice bowl L itu karena ngurusinnya kecil-kecil. Ini ngapa yang kecil-kecil ini bececeran? Ini kan buat orang it's not money, ini bukan duit. Nah, buat saya ini duit. Begitu dikumpulin, Allahu Akbar, 9.000 a cup, a single cup. Ya. Saya selalu lucu, orang ini bahasa Inggrisnya biasa aja, tapi selalu dibumbu-bumbukan dalam ceramahnya biar terkesan apa ya? Biar terkesan cerdas apa pinter gitu. Terserah lah. Yang jelas gini, bahwa Yusuf Mansur punya omset yang begitu banyak. Dan sering dia katakan gitu, sering dia katakan sendiri bahwa dia punya omset miliaran, triliunan. Tapi kok enggan sekali membayar hutangnya atau menyelesaikan urusannya dengan para investor gitu. Taruhlah umat, nggak usah lah kita sebut investor, umat lah, biar lebih menyentuh hati gitu. Kenapa dia tidak selesaikan urusannya dengan umat? Yang mana umat ini, orang-orang ini, dulu dia juga yang ajak untuk berbisnis. Yang mana kemudian ini semuanya mangkrak dan tidak ada kejelasan. Bukan hanya sekedar berinvestasi lalu kemudian ternyata investasinya ini gagal segala macam, enggak. Tapi tidak ada kejelasan. Ketika orang-orang kemudian sudah mengumpulkan uangnya dalam investasi batubara di tahun 2009, setelah awal 2010, investasi ini hilang jejaknya, kehilangan. Orang-orang kemudian bingung, ini kemana gitu? Kita mau kemana? Artinya kan ini menjadi tanda tanya besar. Apakah kemudian uang-uang investasi ini dikumpulkan lalu kemudian dipergunakan oleh Yusuf Mansur untuk usaha pribadinya? Ini tanda tanya, teman-teman. Kalau memang tidak begitu, lalu bagaimana? Kok semua bisnis investasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur, termasuk Paytrend, Hotel City, itu semuanya mangkrak, teman-teman. Semuanya berhenti. Semuanya seolah-olah ada masalah yang tidak bisa dijelaskan. Kan ini aneh. Tapi di sisi lain, Yusuf Mansur itu punya uang untuk kemudian membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Ini satu keanehan, teman-teman. Satu keanehan yang nyata bagi saya, bahwa ada orang membangun bisnis, mengajak orang-orang untuk mengumpulkan uang, lalu kemudian bisnis yang dibangun itu dikatakan mangkrak tanpa alasan yang jelas. Sampai hari ini, saya belum menemukan satu narasumber pun yang kemudian datang ke Yusuf Mansur menanyakan bagaimana ini investasinya. Satu narasumber pun saya belum temukan. Satu narasumber ini mendapat jawaban yang jelas dari Yusuf Mansur ataupun staf-staf yang mewakili Yusuf Mansur. Tidak ada. Semuanya bahkan bersifat intimidatif, teman-teman. Inilah itulah segala macam, sulit dijelaskan lah, panjang kali lebar lah. Apaan? Kalian sudah pakai duit orang, tapi giliran seperti ini kalian seolah-olah mau tutup diri gitu. Karyawan Paytrend saja yang sudah diurus oleh Pak Zaini Mustafa melalui mediasi oleh Disnaker Bandung, sampai hari ini pihak Paytrend sudah menyanggupi untuk kemudian dinyatakan tidak membayar gaji karyawan, lalu kemudian mereka
bersepakat bahwa Paytrend berkewajiban untuk membayarkan gaji karyawan sejumlah kurang lebih 500 sampai 600 juta dengan dicicil 70 juta per bulan. Cuma 1 kali bayar, teman-teman. Selanjutnya mereka tidak ada lagi. Makanya saya pernah katakan bahwa mereka ini sebenarnya penjahat, teman-teman. Penjahat gitu. Mereka ini penipu gitu loh. Nggak usah malu-malu lagi, nggak usah takut-takut lagi untuk mengatakan bahwa mereka ini adalah penipu, teman-teman. Memakan duit orang, mempekerjakan orang tanpa digaji. Apalagi kalau bukan gerombolan penipu gitu. Apalagi kalau bukan gerombolan penipu orang-orang seperti ini. Nggak usah pakai kata sopan untuk seorang penjahat gitu. Nggak usah pakai kata halus untuk seorang penjahat. Mereka ini merugikan orang gitu. Saya masih ingat wawancara Pak Darul Syarif dengan Ibu Aisyah, di mana di sana Ibu Aisyah ini ingin hijrah, lalu kemudian masuk menjadi karyawan Paytrend, malah nggak digaji berapa puluh bulan, teman-teman. Belum lagi ada security yang tidak digaji sampai 2 tahun kalau tidak salah. Belum 14 karyawan Paytrend yang menuntut kemarin, itu sampai tidak digaji sampai 2 tahun apa 3 tahun gitu. Artinya ini terlalu banyak menzalimi orang. Lalu kita masih mau diam dengan hal-hal seperti ini hanya karena atas nama besar Yusuf Mansur. Bagi saya omong kosong, teman-teman. Omong kosong. Maka sudahilah hal-hal seperti ini gitu. Sudahilah dan lawan orang-orang seperti ini. Dan apalagi bisa mau terjatuh di lubang yang sama kayak lalu kemudian orang ujung-ujungnya alasannya terhipnotis lain. Enggak, bodoh. Bukan terhipnotis, itu goblok bagi saya. Bukan terhipnotis, ini lebih ke goblok sih kalau menurut saya. Jadi sekali lagi gunakan logika kita, gunakan nalar kita gitu. Makanya saya katakan, jika Yusuf Mansur sering mengatakan, sering flexing bahwa dia punya duit, punya ini, punya itu, beli ini, beli itu, tapi kemudian tidak mau membayar utang, cuma dua kemungkinan. Kalau dia tidak bohong, maksudnya gini, dia sebenarnya nggak punya duit banyak, tapi dia bohong. Dia ngaku-ngaku punya duit banyak, karena memang Yusuf Mansur beberapa kali juga kedapatan berbohong, seperti video yang saya upload kemarin. Atau yang kedua, memang orang ini pelit dan tidak percaya dengan ajarannya sendiri bahwa bersedekah 1 juta akan langsung diganti 10 juta gitu. Seperti ceramah-ceramah dia yang sebelumnya, yang mana itu kemudian juga memakan banyak korban. Banyak kemudian orang-orang yang bersedekah secara ekstrim yang kemudian akhirnya tidak memikirkan dirinya sendiri. Ini ulah siapa, teman-teman? Yusuf Mansur alias Jam Anur Hatib Mansur. Baik, cukup sekian untuk kali ini. Jangan lupa untuk terus menyuarakan, memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis Yusuf Mansur, dan memboikot warung Stick and Seek. Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana. Nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya,
Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut. Bikin aplikasi PayTen kau macet. Bikin program umroh merdeka kau mampet. Bikin program tabung tanah kau lungkat. Bikin program moya CD kau gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu. Ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir. Biar dia mikir, biar dia sadar. Tanggung jawab Mansur. Kami sudah hilang sabar. Umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip. Share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up. Komen sampai dia kena step. Hahaha. Boykot warung